Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Kemarin saya baca sebuah tulisan saudara. Dikatakan bahwa memang banyak yang mengalami dampak yang luar biasa ketika COVID-19 ini menyebar saudara ya. Bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal ekonomi ya. Ada banyak lapangan-lapangan orang-orang yang bekerja itu di PHK saudara. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu juga mengalami pilot atau gulung tikar saudara, seperti itu. Karena dampak yang begitu luar biasa sehingga tidak bisa mempertahankan saudara. Karena itu kalau kita masih punya pekerjaan, kita perlu bersyukur ya kepada Tuhan bahwa kita masih bisa diberkati lewat pekerjaan kita saudara. Nah, ada kemarin tulisan itu menceritakan ya perbincangan saudara. Nah, isi perbincangan begini saudara. Ada suami-suami itu berkata begini, ya sekarang itu para istri-istri itu atau ibu-ibu itu sudah pintar berjualan saudara. Walaupun suaminya itu terkena dampak COVID-19 karena banyak yang di PHK seperti saudara. Dan kita tahu kalau sudah di PHK maka itu akan mempengaruhi di sisi ekonomi saudara. Karena sudah tidak ada penghasilan lagi saudara. Nah lalu kemudian diceritakan saudara, ada suaminya berkata begini, justru sekarang hidup kami itu lebih bahagia. Ya ternyata sekalipun terkena PHK saya ini ya, namun itu bisa membuat istri saya itu mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Jadi potensinya itu muncul di tengah-tengah kondisi yang kami alami seperti itu. Terus temannya bertanya, apa yang istrimu alami perubahan itu? Dia bilang, ya istri saya itu biasanya itu pendiam, nggak banyak bicara, ya. Tapi sekarang mendadak pintar sekali dia bersosialisasi bisnis ya. Ya, terutama bisnis online seperti itu. Ini semua gara-gara COVID-19 saudara. Nah, waktu ditanya, istrimu itu bisnis apa, Blur? Ya, lalu orang itu menjawab, ya dia jualan di Topet. Tahu Topet ya? Di Tokopedia, saudara, seperti itu. Ya, terus ditanya, apa jualannya? Ya, kok rasanya saya melihat kamu cerita itu begitu bangga dan bahagia seperti itu. Ya, istri saya itu pintar jualan sekarang dia. 2 minggu lalu dia publish di Tokopedia ya, nggak sampai 1 hari langsung ada pembelinya. Ya, memang potensinya muncul seperti itu luar biasa. Ya, tapi istrimu jual apa, Blor, seperti itu kan? Ya. Dia berkata, ya kemarin dia jual kalung dan anting-anting emas ya. Beberapa hari yang lalu dia jual cincin emas kami ya. Dan hari ini dia jual kulkas. Sudah tahu? Mungkin ini kedengaran lucu, tapi ini benar-benar terjadi saudara. Ya, ada banyak keluarga yang kena dampaknya begitu luar biasa. Kenapa bisa kena dampak seperti itu saudara? Ya sampai menjual emasnya, menjual barang-barang di rumah saudara, seperti itu saudara. Karena seringkali tanpa mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap situasi kondisi yang ada. Mungkin selama ini ya kehidupan kita terlalu mengalir, ya yang penting ada berkat kita habiskan, gak apa-apa, besok pasti ada lagi, seperti itu saudara. Kita kurang bijak kadang menghadapi kehidupan kita ini saudara. Nah, peristiwa ini mengajarkan kita ya bahwa kita nggak tahu ke depan itu apa yang akan terjadi saudara. Nah, saya juga membaca kemarin ada artikel yang menuliskan nanti ada pemilihan presiden di Amerika. Kalau si A ini terpilih atau si B ini terpilih, maka diprediksikan seperti ini, ya dolar akan turun atau seperti apa perekonomian dunia. Ya lalu orang berkata, ini kita harus begini, harus begitu, seperti itu. Saya pikir ya itu sesuatu yang baik. Kenapa?
kita mesti buat perencanaan kehidupan kita, saudara. Memang kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita, saudara. Tapi bagian kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan. Karena itu kalau saudara baca di kitab Yakobus, dikatakan begini, kita itu boleh punya rencana ya untuk hari-hari ke depan kita. Tapi kita harus ngomong sama Tuhan, Tuhan ini rencana ini ya saya serahkan kepada Tuhan. Apakah ini sesuai dengan rencanamu Tuhan? Jadi memang kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan semuanya, saudara. Tapi ingat, Tuhan memang punya rencana yang indah buat hidup kita. Tanggung jawab kita juga ada bagian dalam kehidupan kita yang mesti kita persiapkan, saudara. Nah, ketika saya merenungkan ini, saudara, sebuah ayat itu muncul ya di Pengkhotbah 9, saudara. Ayat yang ke 10, saudara ya. Pengkhotbah 9 ayat ke 10. Kalau saudara baca perikopnya dikatakan nasib semua orang itu sama. Perikopnya, saudara. Ya, kita percaya bahwa semua orang itu dilahirkan itu tidak membawa apa-apa. Ya. Namun potensi di dalam dirinya, ya ketika dia mengerjakannya, itulah yang membuat dia berbeda dengan orang lain, saudara. Ya, kenapa ada orang itu berhasil, kenapa yang lain gagal misalnya gitu kan? Karena dia menggali potensi dalam kehidupannya, saudara. Dikatakan begini ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi Alkitab mengajarkan saudara dan saya, kalau sesuatu yang dijumpai hari ini untuk kita kerjakan, dikatakan kita harus mengerjakan dengan sekuat tenaga kita. Artinya apa, saudara? Itu melibatkan semua sisi kehidupan kita. Kita harus memikirkan ke depan ini akan seperti apa. Kita harus punya planning, saudara. Nah, saya percaya kalau kehidupan kita dalam segala sisi hidup kita, saudara, kita bisa mengerjakan seperti itu. Entah pekerjaan kita, entah pelayanan kita, entah hubungan keluarga kita, entah bisnis kita, untuk karir kita, saudara. Entah apapun yang Tuhan percayakan. Kalau kita bisa membuat planning, mengerjakannya, saudara, dengan penuh kebijaksanaan seperti itu, saudara. Saya percaya ke depan, saudara, ketika nanti kesempatan datang, maka kita bisa ada di tempat yang memang selayaknya kita ada di situ. Kenapa? Karena kita mempersiapkannya, saudara. Ada banyak orang kehilangan kesempatan ketika ada hal-hal yang memang Tuhan ingin kerjakan kehidupannya, saudara. Dia mengabaikannya. Sehingga ketika kesempatan itu datang, dia tidak mengalaminya, saudara. Amsal berkata begini, pernahkah, Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Kalau kita mempersiapkan diri kita, mengerjakan yang terbaik, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, saya percaya di situ adalah sebuah titik awal untuk kita dipromosikan ke tempat-tempat atau posisi yang penuh dengan kemuliaan di situ, saudara. Di Alkitab pernah dicatat ada seorang anak muda. Dia punya keluarga, mungkin dia adalah anak yang mungkin tanda petik kurang mendapat perhatian dari keluarganya, dari orang tuanya. Satu kali ketika ada seorang nabi datang ke daerahnya, datang ke rumahnya, ketemu dengan papanya. Dan nabi itu berkata, kumpulkan anak-anakmu, karena saya akan mengurapi salah satu di antaranya untuk menjadi seorang raja. Papanya kumpulkan saudara-saudaranya, dari yang paling besar, badan yang tegap, ya, sampai abangnya yang paling kecil, saudara. Ketika nabi itu lewat, tidak ada satupun yang dipilih. Lalu nabi itu berkata, masih adakah anakmu yang lainnya? Lalu papanya berkata, masih ada satu. Ya, sedang ada di padang penggembalaan, sedang menggembalakan kawanan domba yang hanya 2-3 ekor, saudara, seperti itu, saudara. Ya. Lalu nabi itu berkata, panggil dia, sebab aku tidak akan makan atau mengurapi, ya, kalau anakmu itu tidak datang seperti, saudara. Tapi saudara,
Ketika Daud datang, ya anak ini namanya Daud, saudara. Dan dia diurapi menjadi raja. Dari mana Daud dipilih, ya diurapi oleh Tuhan, saudara? Saya percaya itu awalnya ketika dia dipercayakan untuk menggembalakan kawanan domba papanya yang hanya 2-3 ekor, saudara. Dan dia setia di situ, saudara. Ya. Dan memang, saudara, profesinya sebagai gembala domba, ya, itu tidak kebetulan. Saya percaya itu pasti sudah diatur oleh Tuhan untuk menjadi persiapan bagi Daud, ya, ke depan untuk menjadi pelayanannya, saudara, untuk menggembalakan orang-orang Israel, saudara. Nah, ketika dia menggembalakan kawanan domba, saudara, dia tidak menyia-nyiakan, dia tidak memandang itu rendah, tapi dia mengerjakan dengan segenap kekuatan dalam hidupnya. Maka dikatakan dia menghadapi singa dan beruang yang coba menerkam, memangsa kawanan domba itu, saudara. Ya, dan dia berjuang sekuat tenaga, saudara. Dan itulah yang membuat dia bisa dipilih oleh Tuhan. Maka di tengah-tengah penggembalaannya, saudara, dia kan punya banyak waktu. Disitulah dia juga belajar, ya, untuk bermazmur bagi Tuhan. Dia memainkan kecapi, saudara. Lalu kemudian itulah yang menempatkan dia, ya, membawa dia ketemu dengan Saul. Saul kita tahu bahwa waktu itu jadi raja dan dia sedang kerasukan. Lalu kemudian ada orang sampaikan, biar dipanggil seorang yang pintar main kecapi. Dan salah satunya adalah Daud yang pintar main kecapi, diketahui oleh orang. Dan kesempatan yang begitu datang, Daud dipilih, dibawa masuk ke istana untuk memainkan kecapi. Dan bukan hanya itu, ketika dia menggembalakan kawanan domba, seperti saya katakan, saudara, dia berani menghadapi Goliat, singa dan beruang, saudara. Itu melatih dia, mempersiapkan dia, saudara, untuk menghadapi Goliat yang besar itu, saudara. Jadi saya percaya, saudara, kalau kita pun bisa punya pemikiran dan paradigma, ya, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini, itu bisa mempersiapkan diri kita untuk kita ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi, saudara. Coba kalau dulu orang-orang yang mengalami krisis sekarang ini, mereka mempersiapkannya dulu, mungkin hari ini mereka tidak mengalami krisis sampai membuat mereka bangkrut atau apa, saudara. Karena mereka mempersiapkan dirinya. Ya. Kalau mungkin dulu mereka mungkin punya penghasilan dan mereka tidak foya-foyakan, tidak hambur-hamburkan, saudara. Mereka dengan bijak menggunakannya, mereka menabung, mereka menginvestasi, melihat peluang-peluang kesempatan yang ada. Mungkin hari ini mereka menjadi salah satu orang yang tetap eksis di tengah-tengah krisis yang ada, saudara. Saudara, ayo mari kita persiapkan diri kita terus. Memang Tuhan juga mempersiapkan rencana yang terbaik bagi hidup kita. Tapi ada tanggung jawab kita untuk bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Yesus pernah sampaikan, ada orang diberikan 5 talenta, ada orang diberikan 2 talenta, ada orang diberikan 1 talenta. 5 talenta itu diterima satu orang itu. Dia mengerjakan dengan segala kekuatannya, menghasilkan 5 talenta, saudara. Totalnya jadi 10. Yang 2 jadi 4. Tapi yang 1 tetap 1, saudara. Kenapa? Karena memang tidak mengerjakannya, saudara. Saudara lihat, ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, saudara, dikatakan yang 5 menghasilkan 5. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yang 1 yang tidak menghasilkan, itu diambil, ditambahkan kepada yang sudah menghasilkan banyak. Selalu kalau kita bekerja dengan keras, mempersiapkan yang terbaik, saudara, selalu di depan Tuhan menyediakan lebih banyak lagi buat hidup kita, saudara. Saya berharap mari kita persiapkan diri kita senantiasa. Kita gak tahu kapan kesempatan, timing atau kairosnya Tuhan datang ke kehidupan kita. Tapi kalau kita terus mempersiapkan diri kita, saya percaya satu kali Tuhan akan mempromosikan kita, menempatkan diri kita di tempat yang seperti yang Dia rencanakan, seperti yang Dia mau, saudara. Siapa yang tahu Daud bisa dipilih oleh Tuhan? Saudara harus tahu ya, kalau saudara baca di kisah Daud, sebenarnya Daud itu bukan
The first choice, pilihan pertama. Pilihan pertama itu Saul. Cuma Saul itu tidak menggunakan kesempatan yang benar-benar Tuhan berikan bagi dia. Dia menentang, dia berontak kepada Tuhan, saudara. Daud adalah second choice, pilihan kedua. Karena kalau saudara baca Alkitab benar-benar, saudara, Tuhanlah yang sungguh-sungguh memilih Saul, saudara. Ya. Tapi karena Saul kehilangan kesempatan, akhirnya Daud dipilih. Saya berharap semua kita terus mempersiapkan diri kita. Apa yang Tuhan percaya kepada kita, kita kerja dengan segenap hati kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sekali lagi, Amsal tadi berkata begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Bukan di hadapan orang hina dia akan berdiri, tapi di hadapan raja-raja. Saya percaya ada peninggian, ada promosi dari Tuhan. Kalau kita terus mempersiapkan diri kita, mengerjakan yang terbaik. Apa yang Tuhan percayakan buat hidup kita, saudara.